Silakan duduk kembali ladies yang dikasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari datang bawa syukurmu bagi Tuhan, bawa kerinduanmu yang terbaik buat Tuhan Allah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kami bersyukur karya
terbaik bagi Tuhan. Ku membawa hati ini kami Tuhan, hanya Engkau Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa, ku membawa inilah Tuhan, inilah persembahan untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab kasih Tuhan yang memelihara kami senantiasa. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tangan Tuhan yang menopang, yang menuntun langkah demi langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih bersama dengan Ladies malam hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan memimpin dan mengajar kami lewat pemberitaan firman. Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang memberitakan firman. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati untuk menikmati kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Memang bacaan kita cukup panjang, tapi nanti kita akan coba baca firman Tuhan dan saya akan coba jelaskan kepada kita dengan tema yang sudah kita sepakati bersama. Ayat 36 berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini memberikan kepada kita gambaran tentang seorang yang berdosa, seorang perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus. Kekasih Tuhan, para ladies, kita belajar dengan tema air mata untuk Tuhan. Lewat bacaan ini kita akan belajar beberapa hal, tapi sebelum kita masuk dalam poin-poin pemberitaan firman Tuhan buat kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal beberapa hal. Yang pertama, alasan kita menangis. Pertanyaan ini mungkin simpel ya. Kenapa kita menangis? Kenapa orang menangis? Tentunya akan memiliki banyak komentar dan beragam tanggapan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau ditanya kenapa kita menangis, tentu kita akan punya banyak alasan kenapa kita menangis. Tapi secara garis besar, tangisan tentunya mewakili perasaan, mewakili situasi, mewakili keadaan. Ada banyak tangisan yang terjadi karena persoalan, ada banyak orang yang menangis karena penderitaan, ada banyak orang yang menangis karena hal-hal yang dialami, yang menekan pikirannya, jiwanya, atau hidupnya. Tapi apa yang terkait dengan tema kita, yaitu air mata untuk Tuhan. Kekasih Allah sekalian, beberapa hal umum yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan air mata. Yang pertama adalah air mata kesedihan. Kalau kita bicara tentang air mata kesedihan, tentunya di situ ada hal-hal yang menyakitkan. Ada situasi membuat kita begitu terpuruk, rasa sakit begitu luar biasa, sehingga air mata kita itu kita teteskan, kita keluarkan sebagai bentuk dari kesedihan hati, sebagai bentuk dari penderitaan yang ada di dalam diri kita. Tapi ada juga yang disebut dengan air mata kebahagiaan. Menangis tapi bahagia. Menangis tapi bersyukur. Menangis tapi sukacita. Jadi ternyata air mata tidak hanya mewakili tentang kesedihan, tapi air mata juga bisa mewakili rasa bahagia atau rasa syukur di dalam diri seseorang. Tapi ada juga yang menarik tentang air mata. Yang pertama adalah air mata buaya. Dan ini banyak dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tidak dapat dipercaya, gampang berkata-kata tapi sukar untuk menepati janjinya. Makanya dapat dikatakan sebagai air mata buaya atau air mata yang keluar karena suatu hal yang tidak benar. Tapi ada juga yang keempat adalah air mata darah. Air mata darah menggambarkan tentang kesedihan yang begitu mendalam, rasa sakit yang begitu luar biasa, penderitaan yang tidak dapat digambarkan dalam kehidupan seseorang sehingga dapat dikatakan sebagai air mata darah atau menangis darah. Menangis karena penderitaan yang berat, karena beban yang begitu dalam di dalam hatinya, sehingga tangisan ini mewakili perasaan di dalam dirinya. Kekasih Tuhan sekalian, para ladies, tapi ada hal juga yang menarik terkait dengan kenapa kita menangis. Air mata juga dapat dikategorikan sebagai obat penenang yang ampuh. Ini informasi yang saya dengar dari sebelah bahwa air mata juga dapat dikategorikan sebagai obat yang ampuh karena pada saat kita menangis, kita sedang melepaskan hormon endorfin. Nah, yang dapat merelaksasi rasa sakit dan stres di dalam diri seseorang. Pada waktu kita menangis, tubuh akan merespon tangisan dengan memberikan rasa aman, rasa lega, atau rasa tenang. Jadi makanya tidak jarang pada waktu seseorang mengalami beban yang begitu berat, keadaan yang begitu sulit, maka dia akan cenderung menangis. Dan setelah dia menangis, dia akan merasa lebih rileks, dia akan merasa lebih aman. Karena ternyata pada waktu kita menangis, kita sedang melepaskan hormon endorfin tadi yang memberikan rasa aman di dalam diri kita, atau mungkin tangisan membantu kita untuk melepaskan beban di dalam hati kita. Bacaan dalam kitab Lukas pasal 7 menggambarkan tentang sebuah peristiwa di mana seorang perempuan berdosa.
Perempuan ini dikucurkan oleh banyak orang. Banyak orang menganggap dia sebelah mata, dianggap sebagai perempuan dursila, di mana hari-harinya, waktu-waktunya dipakai dalam konteks hal-hal yang berkonotasi negatif. Sehingga di pandangan orang, dia dianggap sebagai seorang wanita yang tidak bermartabat, seorang wanita yang tidak benar. Sehingga pada waktu dia datang mendekat kepada Yesus, ayat 38 pasal 7 berkata, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Jadi pada waktu perempuan ini datang ke dekat Yesus dari belakang, lalu dia menangis sejadi-jadinya, dan air matanya itu dipakai sebagai cawan untuk membasuh kaki Yesus. Air matanya dipakai untuk membersihkan kaki Yesus. Sehingga banyak orang beranggapan tentang betapa buruknya perempuan ini. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus tahu apa yang dialami oleh perempuan ini. Yesus mengetahui jalan pikirannya. Yesus mengenal hati dari perempuan ini. Sehingga tangisan sang perempuan, bahkan air mata dari perempuan itu dibiarkan untuk dipakai sebagai sarana pembasuhan kaki Yesus. Bahkan ada beberapa keadaan yang menggambarkan tentang betapa perempuan ini benar-benar membawa dirinya pada satu kondisi yang sangat-sangat dipermalukan, yaitu dia sambil membasuh kakinya itu dan dengan air matanya. Jadi air matanya dipakai sebagai sarana untuk membasuh kaki Yesus. Dia pakai rambutnya untuk menyeka air mata pada kaki Yesus sebagai bentuk dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Lalu kemudian dia mencium kakinya Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kekasih Tuhan para ladies, apa yang membuat perempuan ini menangis dan melakukan serangkaian tindakan yang begitu merendahkan dirinya? Tidak ada yang tahu. Banyak orang berspekulasi dia perempuan murahan, dia perempuan pelacur, dia perempuan yang tidak baik di pandangan masyarakat. Tapi tahukah kita apa yang sedang dirasakan oleh perempuan ini? Perasaan apa yang ada dalam hatinya sehingga pada waktu itu dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia pakai air matanya untuk mengelap kaki Yesus. Dia pakai rambutnya untuk membersihkan kakinya. Dia minyaki dan lain sebagainya. Tindakan ini saya gambarkan sebagai sebuah serangkaian tindakan yang begitu merendahkan dirinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi yang jelas alasan apapun yang dilakukan oleh perempuan itu, Yesus tahu kedalaman hati kita. Kekasih Tuhan, air mata menggambarkan banyak keadaan. Air mata menggambarkan banyak situasi. Air mata mungkin mewakili perasaan. Air mata mungkin mewakili kondisi hati kita. Atau karena seseorang. Entah karena keterpurukan, entah karena penderitaan, entah karena rasa sakit. Tapi yang jelas, air mata ini justru bagian yang terbaik yang dapat kita hasilkan dari perasaan hati yang paling dalam. Karena itu, kekasih Tuhan para ladies, lalu air mata untuk Tuhan, air mata seperti apa yang kita akan gambarkan lewat peristiwa ini? Yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang air mata untuk Tuhan, artinya adalah air mata yang kita bawa di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar air mata karena penderitaan, bukan hanya sekedar air mata karena kesakitan, tapi ada air mata yang penting yang harus kita pahami sebagai orang percaya, para ladies khususnya pada kesempatan ini, yaitu air mata pertobatan. Jangan sampai air mata kita, tangisan kita lakukan terjadi dalam diri kita, tapi bukan air mata yang berkenan kepada Allah. Hanya air mata emosional. Tapi yang Tuhan mau bagi hidup kita sebagai orang-orang yang mengenal Dia adalah, mari kita jadikan air mata ini menjadi air mata yang berkenan kepada Tuhan. Air mata yang menyenangkan Tuhan, yaitu air mata pertobatan. Kenapa?
Saya mengambil poin ini. Yang pertama adalah Lukas pasal 7 ayat yang ke-47 dan 48. Alkitab berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Hal yang menarik dari bacaan ini adalah pada waktu perempuan ini menangis sejadi-jadinya. Dia menggunakan air matanya untuk membersihkan kaki Yesus, untuk membasuh kaki Yesus. Orang lain tidak tahu. Orang lain berspekulasi tentang keadaannya yang buruk, keadaannya yang tidak baik. Tapi ternyata Tuhan mengenal air matanya. Jadi air mata untuk Tuhan yang harus kita bawa yang pertama adalah air mata pertobatan. Pada waktu perempuan ini menangis di kaki Yesus, dia mengeluarkan air matanya. Dia sadar betul betapa banyaknya dosanya, betapa banyaknya pelanggarannya, betapa buruknya namanya di depan banyak orang. Dia tidak membela dirinya dengan kata-kata, tapi dia bela dirinya dengan air mata. Pada waktu Tuhan melihat air matanya, Tuhan mengenal air mata apakah yang sedang mengalir dari seorang perempuan berdosa ini. Dan ayat yang ke-47, ayat 48 menggambarkan kepada kita apa yang Yesus tangkap, yaitu air mata perempuan ini adalah air mata pertobatan. Sebagai seorang yang berbuat dosa, sebagai seorang yang terikat dalam kehidupan yang gelap, kehidupan yang tidak baik, tidak gampang untuk keluar dari situasi itu. Belum tuntutan, belum keadaan, belum terlanjur, mungkin namanya buruk, dia diklaim sebagai seorang yang tidak benar, sehingga hatinya, hidupnya menjadi begitu gundah gulana. Dia pengen keluar dari keadaan itu, tapi kekuatan tidak ada. Sehingga pada kesempatan yang luar biasa itu, dia datang kepada Yesus. Dia bersimpuh di kaki Yesus. Dia keluarkan air matanya. Yaitu yang pertama adalah air mata pertobatan. Banyak orang menangis. Banyak orang mengeluarkan air mata. Banyak orang menunjukkan ekspresi yang begitu sedih. Tapi kesedihan apa yang kita bawa? Air mata apa yang sering mengalir dari mata kita? Mungkin air mata amarah, mungkin air mata kebencian, mungkin air mata penderitaan, atau bahkan mungkin air mata buaya. Kita belajar satu hal yang menarik, bahwa Yesus mengenal setiap air mata. Dan air mata untuk Tuhan yang pertama adalah air mata pertobatan. Pada waktu air matamu engkau keluarkan karena engkau sadar betapa dalamnya engkau telah masuk di dalam dosa. Betapa dalamnya hidupmu jatuh di dalam dosa. Dan engkau menyadari betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaranmu. Datanglah pada Yesus. Datanglah pada Tuhan. Bawalah air mata pertobatanmu. Sebab Yesus mengenal setiap tetesan air mata. Jadi air mata pertobatan yang kita keluarkan bukanlah air mata yang sia-sia. Para ladies, ibu-ibu, para wanita tentunya mungkin banyak mengalami pengalaman-pengalaman tentang tangisan. Namun tangisan seperti apa yang seringkali mewarnai kehidupan ladies sekalian? Air mata kebencian, air mata kebahagiaan, air mata kesakitan, atau air mata seperti apa yang sering keluar, yang sering kita tunjukkan dalam ekspresi hidup kita? Tuhan mengingatkan kepada perempuan yang berdosa ini bahwa air mata yang berkenan kepada Allah, hal yang pertama adalah air mata pertobatan. Pada waktu kita sadar bahwa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Pada waktu engkau tidak lagi mampu untuk menanggung segala bebanmu, Yesus berkata kepada kita, marilah kepada semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan ini memberikan ruang yang sangat luas kepada setiap orang. Dan khususnya bagi para ladies pada hari ini yang mendengar firman Allah. Mari kita jadikan tangisan kita sebagai tangisan pertobatan. Kalau kita banyak berlaku tidak adil, berlaku tidak benar, berlaku salah,
berlaku curang, berlaku tidak sesuai dengan kehendak Allah, mari biarlah air mata pertobatan itu yang mengalir dari dalam diri kita, agar Yesus boleh memulihkan hatimu, agar Yesus boleh memberikan kepadamu kelepasan dan sukacita. Sebab kabar seperti apakah yang menyenangkan hati kita? Sebenarnya kabar yang paling menyenangkan bagi kita, umat yang berdosa, adalah dosamu sudah diampuni. Tidak ada kabar yang lebih baik. Tidak ada berita yang lebih menyenangkan selain daripada kabar sukacita, yaitu dosamu telah diampuni. Sehingga pada waktu dosa kita diampuni, kekasih Allah sekalian, kita akan merasa sukacita. Hidup kita akan lepas, kita akan bebas, kita akan berani melangkah ke depan dalam banyak hal yang kita memutuskan. Yang berikutnya saya mengajak kita buka firman Allah dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 28. Yesus pernah mengingatkan kepada orang-orang yang menangisi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kenapa Yesus justru menyampaikan pesan ini di saat orang-orang melihat kondisinya waktu dia dipersiapkan untuk disalibkan? Banyak orang menangisi Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Itu perempuan-perempuan itu. Dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu." Apa yang dimaksud dengan tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu? Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita penuh dengan keterbatasan. Hal yang paling penting yang Tuhan mengingatkan kepada kita, tangisi diri kita, tangisi dosa kita, tangisi kelemahan kita, bawa kepada Tuhan. Supaya tangisan itu boleh mengubahkan hati kita. Supaya tangisan itu boleh merubah kehidupan kita. Yang pertama adalah air mata yang berkenan kepada Tuhan, atau air mata untuk Tuhan yang pertama adalah air mata pertobatan. Air mata yang kedua yaitu air mata pengharapan. Saya mengajak kita untuk membuka dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli itu duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepadanya, katanya, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan kena kepalanya." Air mata yang kedua untuk Tuhan adalah air mata pengharapan. Hana adalah salah satu contoh dari seorang wanita yang memiliki harapan yang begitu luar biasa dalam serangkaian peristiwa, pengalaman-pengalaman yang dialami dalam rumah tangganya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang punya saingan dalam rumah tangga. Ditambah lagi istri suaminya yang satu memiliki anak, memiliki keturunan, sedangkan dia tidak memiliki keturunan. Maka tentunya ini sebuah pukulan yang sangat-sangat berat. Hari demi hari, Hana lewati dengan tangisan. Hana lewati dengan pergumulan, dengan beban yang begitu berat. Tapi satu kali pada waktu dia datang ke bait Allah, di rumah Tuhan, dia berdoa. Dia bawa air matanya, yaitu air mata pengharapan. Sebab di balik air mata yang mengalir dari matanya Hana dalam doanya kepada Tuhan mengandung makna yang begitu dalam, mewakili perasaan hatinya, mewakili situasi hatinya, dan dia bernasar kepada Tuhan. Jika Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan mengindahkan air matanya,
Dia menangis begitu terseduh-seduh. Dia bernasar, jika Tuhan izinkan dia memiliki seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Allah. Kekasih Tuhan, harapan apa yang hari ini sedang engkau alami? Para ladies, mungkin kita punya banyak pergumulan. Pak ibu-ibu, para ladies mungkin punya pergumulan untuk suami-suami, untuk apa anak-anak, untuk pekerjaan. Mungkin kekasih Tuhan mengalami banyak hal-hal yang sedang engkau alami dalam hidup. Tapi Hana memberikan satu contoh teladan kepada para ladies khususnya bahwa air mata pengharapan yang kau bawa kepada Tuhan itu didengarkan Tuhan. Pada waktu engkau berdoa, membawa harapanmu kepada Tuhan, engkau keluarkan air matamu sebagai perwakilan dari perasaan hatimu yang paling dalam. Maka Allah mendengarkan tangisan itu. Allah mendengar, Allah melihat air mata itu sebagai perwakilan perasaan. Karena itu air mata pengharapan menjadi hal yang penting untuk dapat kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Pada waktu beban begitu berat dalam hidupmu, keadaan tidak sanggup engkau alami, menangislah jangan di medsos, tapi menangislah di hadapan Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Jangan menangis di depan orang lain. Dan orang lain tidak dapat mengetahui perasaan atau hati yang sedang engkau alami. Tapi Tuhan mengenal hatimu. Karena itu pengalaman Hana menjadi hal yang menarik untuk dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Pada waktu harapan itu besar terjadi dalam diri kita, pada waktu engkau mengalami hal yang berat dalam hatimu, belajar seperti Hana. Datang di kaki Tuhan, bawa pengharapanmu dan air matamu. Dan biarlah Tuhan yang akan mendengarkan setiap doamu. Yang ketiga, bagian ketiga, air mata seperti apa yang kita buat kepada Tuhan. Air mata yang ketiga adalah air mata penyesalan. Kita akan membuka dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku. Sehingga anak itu tetap hidup, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud pada suatu peristiwa dia menyesal karena dosa atau kesalahan telah dia perbuat dengan Bersheba. Waktu Nathan menegur Daud, maka Daud menyesal akan segala dosa-dosanya. Dia menangis, dia menyesali dosanya di hadapan Allah. Dia berpuasa, dia kurung dirinya, masuk di kamar, dia berdoa, dia taruh abu di kepalanya, dia tidak makan, dia tidak minum. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia bawa air matanya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan ampuni dosaku dan Tuhan biarkan anak itu hidup. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tapi hal yang menarik adalah bukan karena Daud tidak dijawab doanya, tapi saya tertarik dengan apa yang Daud lakukan pada waktu dia menyadari bahwa dia telah jatuh dalam dosa. Dia telah jatuh dalam perangkap maut. Dan dia sadar. Nah, ini yang penting. Air mata seperti ini yang harusnya kita bawa kepada Tuhan. Yaitu air mata penyesalan. Waktu kita sudah jatuh. Waktu kita sudah terpuruk. Kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Mulai meninggalkan kebiasaan beribadah. Kita mulai meninggalkan kasih mula-mula dalam hidup kita. Tuhan mau kita kembali menyesali dosa kita, berbalik kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan. Agar Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk melakukan apa yang benar. Ya kasih Tuhan para ladies, air mata bukan sebuah keadaan yang biasa. Air mata harus mewakili perasaan hati yang paling dalam. Tapi air mata jangan hanya mewakili kesakitan dan penderitaan saja,
Tapi jadikan air mata kita sebagai air mata yang kita mau persembahkan kepada Allah. Yaitu air mata untuk Tuhan. Jangan air mata untuk dunia, jangan air mata untuk penderitaan saja, jangan air mata untuk rasa sakit yang kita alami saja, tapi jadikan setiap air mata kita yang pertama sebagai air mata pertobatan, yang kedua sebagai air mata pengharapan, dan yang ketiga adalah sebagai air mata penyesalan. Waktu kita mengerti dan waktu kita mampu mempergunakan, mengaplikasikan air mata kita secara tepat di hadapan Allah, maka air mata itu akan ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Waktu engkau sedang berdoa kepada Tuhan, dan air matamu mengalir dalam doamu itu, Alkitab berkata air mata orang benar itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Kekasih Tuhan para legis, kita boleh belajar firman Allah. Mewakili perasaan dari seorang perempuan berdosa. Waktu dia datang kepada Yesus, dia bawa hidupnya. Tidak banyak berkata-kata, tapi air mata mewakili perasaan hatinya. Waktu dia ambil rambutnya, dia pakai untuk membersihkan kaki Yesus. Mewakili segala macam bentuk kehormatannya. Dia bawa kepada Tuhan. Waktu dia minyaki kaki itu, dia sadar betul ini adalah pelayanannya. Ini panggilannya. Dia belajar memulai dari sesuatu yang dapat dia lakukan. Mulailah melakukan apa yang benar di hadapan Allah dari apa yang dapat kita lakukan. Sebab Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui perasaan kita. Dan yang paling penting adalah bagi orang-orang percaya, kita tahu Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Waktu air mata kita bawa kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab air mata kita di dalam kasih dan anugerahnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Biarlah kiranya kita belajar untuk mengekspresikan hal-hal yang kita alami dengan air mata, tapi air mata yang tepat, yaitu air mata untuk Tuhan. Bawalah penyesalan akan dosa-dosamu, bawalah seluruh pengharapanmu kepada Allah, dan akuilah dosamu. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah, sebab dia sedang menanti-nanti kita untuk memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berita anugerah, kabar baik, firman Allah yang sudah kami dengar. Kami rindu kasih Allah memenuhi kehidupan kami. Kami rindu kuasa Allah memimpin kami. Kami rindu karakter Kristus itu masuk di dalam hati dan pikiran kami. Sebagai mampu Bapa di sorga merendahkan diri kami kepada Tuhan. Kami bawa air mata pertobatan, air mata penyesalan ini kepada Allah. Supaya di dalamnya kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Pulihkanlah keadaan kami. Jika ada yang sedang menangis karena penderitaan, sedang menangis karena sakit penyakit, sedang menangis karena pergumulan, sedang menangisi suami-suaminya, sedang menangisi anak-anaknya, sedang menangisi pekerjaannya, bahkan sedang menangisi keterpurukannya. Kiranya Tuhan sendiri akan mendengar setiap tangisan-tangisan mereka. Dan Tuhan tampung setiap air mata yang keluar dari setiap air mata kami. Supaya Tuhan engkau nyatakan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Ini syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kekasihlah kembali engkau dalam segala tugas dan pekerjaan dipercayakan kepadamu dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan yang berjanji kembali untuk kedua kalinya bagi gereja dan orang-orang percaya, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menang, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari buat Tuhan, yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari lebih dahsyat.